We don't have any drinks for you guys, so can you, like, leave us alone? Social outing on Saturday night, and have yet to be heard from since. You know it. Know some more information on young Spars. Halo teman-teman yang budiman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Jumpa lagi bersama Kopi Wi-Fi Channel. Di video kali ini Kopi Wi-Fi Channel akan membuat alur cerita film Let Us In. Film ini bercerita tentang penyelidikan kasus oleh seorang anak dan temannya dalam rangka mencari teman-teman lainnya yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Oke lah teman-teman, gak usah pakai lama, kita langsung mulai aja alur cerita filmnya ya. Jangan lupa selesai nonton, kalian like, komen yang positif dan subscribe. Terima kasih dan selamat menonton. Check it on. Berawal dari sebuah legenda tentang anak bermata hitam. Ia makhluk paranormal yang berbentuk anak-anak. Banyak yang mengatakan itu mitos, tapi jika dilihat dari bukti-bukti, makhluk itu memang ada. Suatu malam di pinggir danau, beberapa anak muda sedang mengadakan sebuah pesta kelulusan. Seorang anak bernama Carly sedang berbincang dengan seorang bernama Luke. Ternyata dari pertama sekolah mereka sudah saling menyukai, tetapi tidak pernah terungkap. Saat mereka sedang mengobrol, beberapa pria misterius tiba-tiba muncul dan meminta izin agar mereka bisa masuk. Carly dan Luke berusaha menghindar dari pria-pria itu, tetapi pria-pria itu terus memaksa mereka. Hingga Luke berusaha melawan, tetapi para pria itu membuatnya jatuh. Carly menggunakan kesempatan itu untuk lari. Saat sudah agak jauh, Carly berusaha menelpon ayahnya, tetapi sinyalnya seperti tidak bagus. Dan para pria itu juga mendapatkan Carly dan Luke menghilang. Pagi harinya di sebuah rumah, seorang anak bernama Emily Spark akan bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Sebelum itu ia sarapan. Orang tuanya sangatlah sibuk. Hari ini Emily berangkat sekolah bersama ayahnya. Di sekolah Emily termasuk anak yang tidak disukai oleh teman-temannya. Begitu juga di luar, ia juga selalu dihindari orang-orang. Hanya orang-orang tertentu yang baik padanya. Emily mengambil sebuah barang di toko kaset dan sesudah itu ia pergi ke suatu tempat. Hanya satu orang yang mau berteman dengan Emily, anak itu bernama Christopher. Christopher selalu membantunya. Sekarang Christopher membantunya untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti sebuah lomba. Mereka sedang mencoba sesuatu di komputer, tiba-tiba layar komputer seperti konek sesuatu dan ruangan yang mereka tempati bergoyang seperti gempa. Emily dan Christopher bingung. Dan tiba-tiba garasi terbuka dan sebuah mobil masuk. Ternyata kakak Christopher yang bernama Jesse yang datang untuk memarkir mobil. Tak lama Emily pamit pulang kepada Christopher. Bye. Emily sudah tiba di rumahnya. Ia melihat sebuah berita tentang orang hilang di hutan. Tak lama suara bel berbunyi, Emily membukakan pintunya. Ternyata yang datang para pria yang sama dengan yang di hutan dan meminta izin untuk masuk. Emily ketakutan dan menutup pintunya. Saat itu Emily sedang sendiri di rumah karena orang tuanya lembur. Para pria itu terlihat akan masuk ke rumah Emily. Karena ketakutan Emily segera menelpon kantor polisi dan melaporkan kejadian ini. Para pria itu masih berusaha masuk ke rumah Emily. Emily ketakutan dan mengunci diri di kamar mandi, dan ia masih tetap terhubung dengan kantor polisi. Dan satu pria itu berhasil masuk menjebol atap kaca kamar mandi rumah Emily. Emily segera berlari keluar rumah, dan pria itu mengejarnya. Beruntungnya polisi segera tiba dan melihat Emily, tetapi pria yang mengejar Emily sudah tidak ada. Polisi memeriksa rumah Emily dan tidak menemukan siapapun juga di sana. Polisi pun meminta keterangan dari Emily. Dan Emily hanya mengingat bahwa para pria itu bermata hitam semua. Polisi itu memanggil ayah Emily yang bernama Mark. Polisi ini menebak bahwa Emily seperti berhalusinasi. Ayahnya tidak percaya itu. Dan polisi itu menjelaskan semuanya. Ternyata setelah diselidiki atap kaca rumah Mark baik-baik saja, tidak ada yang rusak dan tidak ada bercak darah sedikit pun. Mendengar itu ayahnya kaget.
Keesokan harinya, Emily bermain lagi di rumah Christopher. Christopher sedang menyalin mentega di popcornnya. Emily menegurnya karena mentega yang ia tuangkan terlalu banyak, tetapi Christopher tidak mempedulikannya. Di sana Emily bertemu dengan ibu Christopher yang memberinya support tentang kejadian semalam. Emily juga bertemu Jesse, dan Jesse mengajak Emily untuk mendadani Jesse. Dan dengan sogokan yang bagus, Emily menyetujuinya dan meninggalkan Christopher di dapur sendiri. Christopher hanya mengomel sambil memakan popcornnya dan ternyata memang rasa popcornnya tidak enak. Christopher memuntahkannya. Di kamar Jesse, sambil mendandani Jesse, Emily bercerita kejadian semalam. Jesse merasa tak bisa membayangkan bagaimana ketakutan Emily saat itu. Jesse mengajak Emily ke pesta dengannya, tetapi Emily menolaknya karena ia tidak mau bertemu dengan teman-teman perempuannya yang selalu membulinya. Dengan bujukan dari Jesse bahwa yang mengadakan acara pacarnya bukan adik pacarnya yang selalu membulinya. Dan Jesse yang mengundangnya mengapa harus khawatir. Mendengar itu Emily menyetujuinya untuk berangkat ke pesta bersama Jesse. Mereka berpamitan pada Christopher yang sudah tertidur sendiri di depan televisi. Dan mereka pergi menuju tempat pesta. Emily dan Jesse sudah tiba di tempat pesta. Jesse mengenalkan Emily pada Toby pacarnya. Jesse mengatakan bahwa Emily sudah seperti adiknya sendiri dan ia ingin semua orang bersikap baik padanya. Dan Toby menyetujuinya. Tak lama adik Toby yang bernama Scarlett turun. Toby mengenalkan mereka. Scarlett yang melihat Emily di situ merasa terkejut. Scarlett terlihat bersikap sangat manis di depan Toby dan Jesse. Ia mengajak Emily bergabung bersama teman-teman yang lain di ruang tengah, dan tanpa curiga Emily mengikutinya. Scarlett, Emily, Ivy dan Bianca melakukan sebuah permainan. Mereka memberi Emily giliran tetapi Emily mengatakan dia hanyalah pengamat di permainan ini. Scarlett bersama teman-temannya sedikit mengejeknya. Emily merasa kesal dan menyiram air dari gelasnya ke arah Ivy dan Bianca. Dan Emily pergi meninggalkan ruangan itu. Dan saat di depan rumah Scarlett, Emily melihat seorang bapak tua sedang menyapu. Melihat bapak itu Emily ketakutan, ia segera berlari pergi. Sementara itu Bianca pergi ke kamar mandi membersihkan baju yang ditumpahi air oleh Emily. Saat Bianca sedang di dalam toilet tiba-tiba lampu mati. Bianca menebak ada seseorang sengaja mematikan lampu toilet itu, karena ia melihat sebuah bayangan. Bianca menyuruh orang itu menyalakan lampunya. Bianca mengira itu Ivy atau Scarlett. Tetapi dari luar tidak ada jawaban maupun tanggapan. Hingga ada suara yang bertanya meminta izin untuk masuk. Bianca kesal mengira itu temannya yang bernama Brandon. Bianca segera keluar dan mendapati tidak ada seorang pun di luar toilet. Dan tak lama Bianca melihat beberapa pria seperti di hutan dan seperti biasa mereka menanyakan meminta izin untuk masuk. Bianca menganggap mereka hanya beberapa teman yang menyukai berpakaian seperti itu. Bianca menyuruh mereka pergi, satu pria di depan memegang muka Bianca. Bianca menyingkirkan tangan pria itu malah memukulnya. Emily bertemu dengan seorang psikolog. Dan psikolog itu menyarankan sesuatu bahwa Emily harus berbagi dan menceritakan segala sesuatu yang bukan akibat perbuatannya. Saat di sekolah Emily mendapati Scarlett dan Ivy sedang menangis serta banyak polisi di sana, seperti sedang menyelidiki sesuatu. Emily pergi ke tempat Mr. Jayo. Di sana Mr. Jayo menceritakan bahwa Bianca hilang pada saat acara pesta Sabtu malam. Emily mengatakan bahwa ia juga di sana tetapi ia pulang lebih cepat. Dan berlanjut Mr. Jayo menanyakan bagaimana dengan proyek Emily. Emily mengatakan sedikit lagi akan selesai. Emily hanya takut kalau ia dan Christopher gagal. Gurunya meyakinkan bahwa semua peneliti pasti pernah gagal, hingga mereka menemukan sesuatu yang berguna. Di rumah, Emily dan neneknya sedang membuat kue. Tiba-tiba bel berbunyi, Emily ketakutan. Neneknya dan Emily berjalan menuju pintu dan menanyakan siapa yang ada di luar. Ternyata itu adalah seorang wartawan yang bernama Harold. Ia menulis berita tentang penculikan yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Wartawan itu menceritakan bahwa dalam seminggu ini ada 3 kali penculikan salah satu Emily dan penculik itu tidak meninggalkan jejak sama sekali. Harold menanyakan apakah benar pada saat itu Emily berhasil kabur. Neneknya tidak ingin Emily mengingat-ingat itu dan menyuruh Harold pergi, tetapi Emily memilih menjawabnya dan mengiyakan bahwa ia memang berhasil kabur. Harold mulai merekam semua pembicaraannya dengan Emily. Emily menjelaskan detail ciri-ciri para pria itu. Dan Emily yakin tidak pernah melihat mereka di kota ini. Malam itu Emily terbangun karena bermimpi buruk. Ia berusaha menenangkan diri dan melanjutkan tidurnya kembali.
Keesokan harinya Emily dan Christopher melanjutkan penelitian mereka kembali. Penelitian mereka adalah mencoba berkomunikasi dengan alien. Tetapi belum berhasil juga. Emily mulai putus asa dan menyarankan Christopher untuk mengganti penelitian mereka. Christopher meyakinkan Emily, tetapi Emily merasa benar-benar tidak yakin. Emily akan pergi meninggalkan rumah Christopher, tiba-tiba terdengar suara seperti panggilan dari luar angkasa di komputer Christopher. Emily dan Christopher menjadi terngangah. Emily segera menutup pintu dan mencoba berkomunikasi dengan luar angkasa. Di sana ada tanggapan. Suara itu memanggil Emily. Lalu Christopher. Tak lama suara itu memanggil Jungspar. Emily dan Christopher bingung siapa itu Jungspar. Dan tiba-tiba lampu mati. Malam itu Jesse sedang di tempat kerjanya. Saat ia selesai menutup pintu tempat kerjanya, beberapa pria menakutkan mengetuk pintunya. Jesse mengatakan bahwa kedai itu sudah tutup. Para pria itu tidak diam saja. Mereka memperlakukan Jesse seperti pada remaja lainnya, dan seperti biasanya, Jesse juga menghilang dibuatnya. Sementara di rumah Christopher, Emily dan Christopher membantu ibu Christopher membersihkan barang-barang belanjaan. Dan ibu Christopher mengajak Emily makan malam bersama mereka. Setelah itu ibu Christopher menyuruh Christopher memanggil kakaknya untuk turun. Christopher mengatakan bahwa kakaknya belum pulang. Ibunya menjadi kesal karena Jesse belum pulang, ia berusaha menelpon handphone Jesse tetap tidak ada respon. Christopher memeriksa maps di mana kakaknya berada, ternyata di situ terlihat kakaknya masih ada di tempat kerja. Ibunya kaget dan ia bersama Christopher dan Emily segera pergi ke tempat kerja Jesse. Sesampainya di sana mereka memeriksa tempat itu. Ibu Jesse segera melapor ke kantor polisi. Dan Emily hanya menemukan handphone Jesse. Tak lama polisi datang dan melakukan penyelidikan. Christopher merasa ketakutan, begitu juga dengan Emily. Keesokan harinya, Emily mengajak Christopher pergi menemui Harold. Emily berusaha menyelidiki kasus orang hilang ini, dan ia mencari-cari informasi dari Harold. Tapi dari semua penelitian yang diteliti oleh Harold, hanya satu yang mengatakan bermata hitam. Di mana itu terjadi 50 tahun yang lalu, lebih dari 25 orang hilang, dan hanya ada satu saksi mata namanya Frederick Munz. Frederick dan tunangannya diculik 5 hari sebelum pernikahannya, mereka melepasnya. Christopher penasaran mengapa mereka melepasnya. Harold menyuruh mereka menanyakan ke Frederick langsung. Dan Harold memberitahu tempat Frederick berada di Elm. Emily menebak apa itu Tuan Munz yang terkenal sangat kejam. Harold kaget mereka mengenal Frederick. Emily mengatakan bahwa semua anak mengenalnya dan Christopher menyambung karena rumahnya berhantu. Di mana anak-anak sering mempermainkan tantangan Munz, di mana mereka harus berjalan ke pintu seram rumah Tuan Munz, lalu membunyikan belnya, dan berlari. Satu anak berhasil tetapi sesampainya di rumah anak itu mengalami kejang. Sementara Harold menceritakan bahwa ia mengajak berbicara dengannya dari 6 bulan yang lalu tetapi dia mengancam akan membunuh Harold jika berani mendekati rumahnya. Emily menawarkan akan berbicara dengan Frederick. Tetapi Harold melarangnya. Emily menanyakan apa Harold ada ide lain, Harold hanya terdiam. Emily dan Christopher sudah tiba di rumah Frederick Munz. Christopher merasa ketakutan, begitu juga dengan Emily, mereka mulai melangkah masuk menuju pintu rumah dan memencet bel rumah itu. Frederick menjawab bel mereka dan ia menolak mereka. Tetapi Emily bersikeras ingin menanyakan sesuatu tentang para pria bermata hitam. Tetapi pintu juga tidak terbuka. Emily dan Christopher merasa putus asa dan akan meninggalkan rumah itu. Tetapi tiba-tiba pintu terbuka yang artinya mereka boleh masuk ke dalam. Dan mereka berdua masuk ke dalam. Mereka menelusuri rumah itu dan terlihat sangat seram. Dan mereka menaiki tangga untuk pergi ke lantai 2, di sana Frederick sedang memainkan piano. Emily mulai menanyakan tentang penculikan itu. Frederick mengatakan bahwa selama 50 tahun ia tidak pernah membahas kejadian itu karena sangat menakutkan baginya. Tetapi sekarang sudah saatnya ia menceritakannya. Lalu Frederick menceritakan detailnya, itu seperti ciri-ciri yang dilihat oleh Emily. Emily menanyakan kemana mereka membawanya, Frederick mengatakan itu semacam portal di ruang angkasa. Mereka adalah alien dan menamai diri mereka Jungspar. Mendengar itu Christopher kaget. Frederick menunjukkan penelitiannya. Ternyata Jungspar tiap 20 tahun akan datang ke bumi untuk menculik gadis dan laki-laki remaja. Itu cara mereka untuk memperbanyak ras manusia di planet mereka untuk diperbudak. Frederick menebak pasti Emily juga salah satu dari korban penculikan tetapi berhasil lepas. Emily menanyakan mengapa mereka selalu meminta izin untuk masuk.
Frederick menjawab karena mereka harus dan mereka butuh izin, tetapi mereka tidak ingin mendengar jawaban tidak. Jadi mereka akan meneror sampai orang itu mengatakan iya. Tetapi apapun yang terjadi jangan pernah mengatakan iya. Dan menurut penelitian Frederick mereka akan berada di bumi selama 10 malam sejak penculikan pertama. Emily dan Christopher segera bergegas pergi. Sebelum pergi Frederick memberi Emily sebuah peluit jika ingin memanggil mereka. Emily dan Christopher kembali ke rumah Christopher. Mereka mempersiapkan alat komunikasi alien mereka. Dan mulai mencari sinyal untuk berkomunikasi dengan para alien. Dan seperti biasa lampu mereka mati. Mereka pergi mencari penguat sinyal dan kembali menyambungkan komunikasi lagi. Dan tersambung dengan alien yang menyebutkan namanya Cluke. Lalu Emily menanyakan tentang Jungspar. Cluke menyuruh Emily mengalahkan Jungspar. Emily menanyakan bagaimana caranya. Cluke mengatakan Emily harus sinari mereka dengan cahaya. Emily mempersiapkan diri dan mengirimkan pesan ke teman-temannya dan menunggu mereka di danau untuk mengembalikan teman-teman yang hilang. Emily dan Christopher sudah berada di danau. Christopher tidak yakin teman-temannya akan datang. Tetapi tak lama mereka muncul. Lalu mereka menanyakan bagaimana caranya mengembalikan yang lain. Emily mulai meniupkan peluit memanggil para Jungspar. Dan tak lama para Jungspar itu datang, lalu mereka mulai mengarahkan sinar senter mereka ke arah Jungspar. Para Jungspar lari ketakutan. Dan setelah sinar itu mati, Jungspar kembali, mengejar Emily dan Christopher. Emily dan Christopher mengarahkan mereka ke jalan raya, lalu Emily menyuruh menyalakan lampu mobil. Para Jungspar kesakitan, Emily berusaha menanyakan di mana teman-teman mereka berada. Tak lama salah satu Jungspar menghampiri mobil dan mematikan lampu mobil itu. Para Jungspar itu hilang, begitu juga dengan Christopher. Emily hanya sendiri di situ. Sekembalinya di rumah Emily diinterogasi oleh polisi. Polisi menyuruh Emily tinggal di rumah dan jangan membuat masalah. Emily bersikeras bahwa mereka bukan manusia melainkan alien. Polisi tidak percaya dan mengira Emily selalu berhalusinasi. Emily meyakinkan bahwa ini malam terakhir ia harus membebaskan teman-temannya dari para alien itu. Polisi itu malah mengancam jika Emily keluar dari kamar itu, ia akan menangkapnya. Polisi dan orang tua Emily keluar dari kamar Emily. Emily mencari cara untuk menyelamatkan teman-temannya. Emily melihat handphone dan menemukan maps tempat Christopher berada. Tak lama neneknya masuk, Emily meminta bantuan neneknya untuk mengeluarkannya dari situ. Emily berhasil keluar rumah atas bantuan neneknya. Emily segera pergi ke tempat Christopher berada sesuai maps di handphonenya. Saat perjalanan guru Emily yang bernama Mr. Jayo melihatnya. Ia naik ke mobilnya dan mengikuti Emily. Emily sudah sampai di tempat sesuai maps. Dan tak lama Mr. Jayo datang menawarinya bantuan. Akhirnya Emily dan Mr. Jayo menemukan sarang para alien itu. Mereka turun dan mulai menyusuri tempat itu. Emily dan Mr. Jayo menemukan mereka yang hilang. Emily berusaha mengeluarkan mereka dari dalam penjara para alien, tapi tidak berhasil. Mr. Jayo menghancurkan alat sandi dan penjara terbuka. Jesse menyuruh Emily segera mencari Christopher dan anak-anak lainnya yang akan dikirim ke ruang angkasa. Emily segera berlari menuju tempat yang diberitahu oleh Jesse. Emily berusaha mencegah mereka mengirim anak-anak itu. Tetapi para alien itu mengambil senter dan akan menyerangnya. Emily mengeluarkan peluit dari Frederick dan meniupnya. Para alien kesakitan mendengarnya. Tak lama teman-temannya datang membawa senter dan mengarahkan ke para alien. Mereka kesakitan, dan Mr. Jayo melempar mereka masuk ke dalam portal luar angkasa agar mereka kembali ke planetnya. Dan semua sudah kembali seperti semula. 1 minggu kemudian, Emily dan Christopher pergi ke tempat lomba. Bukan hanya keluarga mereka yang mengantar, tetapi semua orang di kota itu menyemangati mereka. Dan mereka merasa senang. Di akhir ternyata Frederick adalah salah satu dari Jungspar. Okelah teman-teman, sekian dulu video alur cerita film hari ini. Semoga kalian suka. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video alur cerita film berikutnya. Terima kasih.